Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah puji syukur maka senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu semua ya dan juga pemirsa di rumah. Kita kembali berjumpa dalam program Syiar Ramadan. Nah, sebelum lanjut, di sini juga sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Obaid yang telah membersamai kita. Dan untuk lebih semangat hari ini, maksud saya, kita mau dengar dulu yel-yel ya atau semangat di hari ini. Dan pemirsa Sultra TV saat ini yang membersamai kita adalah dari BKMT Kecamatan Puatu dan juga Kecamatan Kendari Barat. Mari kita sama-sama mendengarkan suaranya. Syiar Majelis Talim Ramadan. Kendari aman, nyaman dan bahagia. Masya Allah. Jadi memang di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan yang penuh barokah, kita tetap harus semangat menjalankan ibadah puasa ya. Nah, sesuai tema kita hari ini bersama Bapak Ustadz, yakni bagaimana menyikapi hikmah puasa Ramadan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan kajian bersama dengan Bapak Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawiyyil matin al-malikil haqqil mubin. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Wa ba'du. Pemirsa yang budiman, ibu-ibu anggota majelis taklim yang insya Allah senantiasa akan dirahmati Allah. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Dalam suasana kita berpuasa di bulan Ramadan seperti ini, rasanya menjadi lebih lengkap kalau pengetahuan kita bisa menyingkap hikmah di balik pelaksanaan ibadah Ramadan itu. Itulah tema yang kita akan kaji pada hari ini. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita semua. Amin ya Allah. Ibu dan pemirsa yang budiman, tentu amalan ibadah apapun kalau kita bisa laksanakan dengan baik, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan ilmunya, akan mendatangkan hikmah yang tak terbilang bagi yang melaksanakannya. Bahkan hikmah ibadah itu termasuk orang-orang yang ada di sekelilingnya ikut merasakan. Orang yang datang ke masjid atau meninggalkan rumah menuju ke masjid, maka dikabarkan seluruh makhluk yang menyaksikan ikut mendapatkan keselamatan, sehingga mereka berdoa semua. Bukan hanya sekedar setiap langkah dan ayunan tangan kita mendatangkan kebaikan, menggugurkan dosa, tapi sekaligus mendatangkan keselamatan bagi sepanjang jalan kita menuju ke masjid itu. Apatah lagi ini ibadah puasa yang merupakan ibadah fardu, bahkan disebut sebagai ibadah khusus, ibadah yang pahalanya hanya Allah yang tahu. Karena ibadah puasa adalah ibadah untuk Allah. Jadi kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah dalam hadis qudsinya, dalam hadis qudsi yang disampaikan Rasulullah. Semua amal ibadah manusia itu untuk dirinya, illa saum, kecuali puasa.
puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Pastilah banyak hikmah yang kita bisa gali. Hikmah-hikmah itu yang pertama tentu ibadah ta'abbudiyah. Hikmah ta'abbudiyah, hikmah yang mengundang kemurnian iman kita untuk beribadah. Ibu, kita beribadah puasa ini kan harapannya menjadi orang yang bertakwa ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam surat An-Nahl terakhir Allah memberitakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu hanya berserta dengan orang-orang yang bertakwa. Takwanya bukan hanya pengakuan, tapi diikuti dengan amal perbuatan, yaitu suka melakukan kebaikan-kebaikan, suka melakukan ibadah yang menuju kepada kebaikan diri dan kebaikan bersama. Jadi ada ibadah kebaikan diri, itu yang biasa disebut dengan ibadah mahdhah. Lalu ada ibadah untuk kebaikan bersama, yaitu yang disebut dengan muamalah. Ibu dan pemirsa yang budiman, maka atas dasar takwanya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling gemar untuk beribadah. Orang yang bertakwa itu ibadahnya dijaga secara istiqomah. Fa'akim wajhaka lid-din hanifah. Itu orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ibadah puasa yang mengajarkan kita menjadi pribadi takwa itu sudah menjadi satu kepastian mengundang kita untuk menjadi taat beribadah. Orang yang bertakwa, orang yang beriman yakin Allah selalu bersamanya. Kata orang Tolaki, Allah always in my heart. Jadi Allah selalu ada di hatinya, sehingga ibadahnya tidak hanya sekedar sebagai lipstick. Ibadahnya betul-betul lillah. Ketika sholat diawali dengan bacaan lillah, diakhiri dengan bacaan doa lillah lagi. Ya kan, kalau kita sholat, doa yang kita baca pertama kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Begitu juga doa yang terakhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah lillah lagi. Sehingga hamba Allah yang dijiwai takwa, dibimbing oleh puasa, mengambil hikmah ta'abudiyahnya, ibadahnya tidak sekedar seperti yang lain, sekedar ibadah. Mungkin ada karena yang lain, ada yang karena ria, ada yang karena ingin mendapat pujian, ada yang karena ingin mendapat popularitas dan seterusnya. Tidak, dia berpuasa lillah, dia merasa selalu diawasi Allah. Pokoknya ada manusia di sekelilingnya atau tidak, dia tetap istiqomah dengan ibadah puasanya itu. Bahkan dengan ibadahnya, Bu, mengantarkan menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, segitu-gitunya kamu salat malam, aku tertidur, engkau salat malam, aku terjaga, engkau masih salat malam, sampai berkali-kali aku terjaga, engkau juga masih salat malam, padahal engkau kan sudah maksum, sudah mendapatkan jaminan surga Allah, kok masih segitunya dalam beribadah? Apa kata Rasulullah? Afala
aku abdan syakur. Apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka ekspresi syukurnya adalah dengan cara beribadah. Puasa mengantarkan pribadi kita menjadi hamba yang taat dan sungguh-sungguh dalam ibadah. Yang kedua, hikmah tarbiyah, hikmah yang menambah pengetahuan kita, membimbing diri kita, sekaligus ya membuat kepribadian kita yang baik. Kan kalau di dunia pendidikan teorinya itu Bu, minimal ada 3 ranah yang harus berkembang: pengetahuannya, sikapnya, dan kepribadiannya. Ada yang disebut kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi minimal 3 itu berkembang. Nanti keempat adalah wiliyunya, kelima adalah responsibility-nya, tanggung jawabnya, dan seterusnya. Minimal dalam dunia pendidikan menambah pengetahuan, memiliki kepribadian yang baik, serta terampil atau punya pengetahuan, keterampilan dalam kehidupan. Di puasa, Masya Allah, satu tradisi yang luar biasa untuk masyarakat muslim kita, terutama di kota Kendari ini. Bulan Ramadan betul-betul dimanfaatkan untuk bertolabul ilmi dari satu majelis ke majelis, termasuk yang ibu lakukan saat ini. Ya, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama, kata Rasulullah. Rajinlah kalian kumpul dalam suatu majelis ilmu untuk mendengarkan kata-kata hikmah. Dengan kata-kata hikmah itu, kata Rasulullah, hati-hati kita yang beku, hati-hati kita yang tandus akan dihidupkan oleh Allah sebagaimana Allah menghidupkan buminya dengan air hujannya. Masya Allah, hati kita seringkali tandus Bu. Ada satu kata hikmah yang mengatakan, jika pikiran dan hati yang digunakan oleh seseorang, maka mulialah hamba itu di hadapan Allah. Tapi jika hati dan nafsunya yang membimbing manusia, maka sungguh dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk menghidupkan hati kita melalui taklim-taklim yang ada di dalamnya, menambah hasanah kehidupan kita. Dalam Al-Quran di surah Al-Alaq ya, Allah berfirman, kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus taghna. Sungguh manusia itu kalau dibiarkan seringkali melampaui batas, merasa segala-galanya ada pada dirinya. Jadi manusia itu punya potensi al-kibran, punya potensi sombong. Dan itu kalau tidak pernah dibimbing, maka kesombongannya mengantarkan seolah-olah dia segala-galanya, merasa yang paling, merasa paling gagah, cantik, paling pinter, paling punya kemampuan, paling punya ini dan itu. Padahal kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalil, hanya sedikit yang diberikan kepada kita. Kita manusia, kalla innal insana layat. Puasa menyadarkan kepada kita akan kebutuhan kita, akan kelemahan kita. Bu, ternyata kalau sudah di atas jam 1, kita tidak sekuat kalau pagi ya Bu ya. Oh, kita ternyata punya kelemahan. Di siang hari biasanya makan minum terus tidak. Oh, kita butuh makan minum. Dengan pendidikan puasa kita merasa butuh Allah, kita merasa butuh kehidupan di sekeliling kita. Kita ternyata punya kelemahan, maka insya Allah terhindar pribadi-pribadi angkuh pada diri kita. Hikmah tarbiyah. Ada yang namanya hikmah istimaiyah, hikmah kemasyarakatan. Ternyata
nikmat apapun baru kita rasakan nikmatnya kalau dia sudah meninggalkan kita, Bu. Misalnya lampu menyala, baru terasa nikmatnya lampu menyala kalau padam lampu. Ya, Bu. Ibu pernah sakit, Bu? Pernah ya, Bu ya? Ternyata nikmatnya sehat itu ketika kita sedang sakit. Begitu juga perut selalu kenyang, nikmatnya baru terasa ketika ibu-ibu pernah lapar. Kondisi lapar, oh ternyata butuh kita kenyang. Dan biasanya yang bisa merasakan atau punya empati kepada orang lapar adalah orang yang pernah lapar. Kita merasa senang membesuk orang yang sakit. Ketika kita sakit ada yang membesuk, maka empati muncul di saat kita sendiri pernah mengalami. Insya Allah dengan kita berlapar-lapar, berhaus-haus, hati kita akan selalu terpanggil kepada saudara-saudara kita yang mengalami kelaparan dan kehausan itu. Kalau kita lapar, haus, ada yang ditunggu, Bu, nanti waktunya buka. Banyak saudara kita yang dapurnya tidak menyala selama 2-3 hari, yang tidak pasti dia saat lapar haus kapan akan tertutupi kelaparannya, itu nggak pasti. Terpanggil hati kita untuk berempati. Apalagi dengan puasa kita dilarang untuk berkata sembarangan, kita dilarang melakukan perbuatan-perbuatan sembarangan. Maka insya Allah akan membimbing dalam kehidupan sosial kita menjadi masyarakat yang tadi tagline kita ucapkan di awal tadi, aman, tentram, nyaman, ya, dan bahagia. Dan yang terakhir hikmah himiyah, hikmah kesehatan. Ya, kayaknya sih logika kita perlu membandingkan lagi atau diskusi secara logika. Masa iya sih, Pak, orang yang berpuasa itu tambah sehat? Waktu dulu saya tidak puasa, saya punya celana cukup, sekarang longgar. Dulu waktu saya puasa, belum puasa, timbangan saya sekian, sedangkan ketika puasa timbangannya menjadi turun. Tidak selalu timbangan yang berat itu sehat, atau sebaliknya tidak selalu timbangan yang ringan itu adalah sakit. Tidak selalu perut yang buncit itu adalah sehat. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan di antara tempat yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah perut penuh sesak dengan makanan walaupun makanan halal. Itu artinya perut juga jangan dibiarkan untuk terus penuh sesak dengan makanan. Perlu ada ruang-ruang yang ruang itu menurut kajian medis justru menyehatkan. Ada ruang untuk bernapas, ada ruang untuk pencernaan, terutama usus kita, ada ruang untuk peredaran darah dan seterusnya. Itu justru yang mengantarkan kehidupan kita menjadi lebih sehat. Minimal 4 hikmah yang bisa kita ketahui dari kajian kita hari ini. Terima kasih, dikembalikan kepada pemandu. Masya Allah. Jadi ternyata ada 4 ya Pak Ustadz ya, hikmah di puasa ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi buat ibu-ibu semua yang ada di sini dan juga mungkin yang ada di rumah yang terus menyaksikan kami, siapapun sebentar yang ingin memberikan pertanyaannya kami persilahkan. Namun untuk itu kita batasi 2 penanya dulu, dan kami harapkan juga untuk ibu-ibu semua bertanya sesuai tema kita pada hari ini. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Ramadan.
Terima kasih pemirsa, Sobat Devi dan juga ibu-ibu majelis taklim yang masih semangat hari ini. Yang di bulan puasa ini memang harusnya tetap terus semangat Pak. Walaupun ya tadi kan banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz. Hikmah puasa di bulan Ramadan ini luar biasa. Jadi semoga ini juga pencerahan untuk kita semua Pak Ustadz ya. Alhamdulillah semoga di bulan puasa ini tetap terus kuat istiqomah hingga akhir nanti. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya persilakan ke ibu-ibu. Saya kembali mau mendengar semangat ibu-ibu. Ini kayaknya sudah mulai lesu mulai ya. Karena berpuasa. Ayo kita dengar. Syiar Ramadan. Dari aman, nyaman, dan bahagia. Oke, luar biasa. Jadi inilah kalau ibu-ibu ya, walaupun mungkin letih-letih, tapi kalau ketika yang seru-seru, aduh semangatnya jangan diragukan lagi. Nah, langsung saja pemirsa di rumah Sultra TV yang juga mungkin masih semangat, ya semangat menunggu buka puasa. Kita akan mendengarkan dulu, mungkin saya persilahkan dari BKMT Kecamatan Kendari Barat dulu. Boleh satu orang silakan yang oh sudah ada yang berdiri luar biasa ya, semangatnya Masya Allah. Ada dua, mungkin langsung saya persilakan dua penanya langsung dari Kendari Barat, nanti di seksi selanjutnya baru di Kecamatan Puatu ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Ustaz yang saya hormati, yang saya mau, nama saya Haja Mardiana Tabulo dari Kendari Barat. Terima kasih Pak, yang saya mau tanyakan ini dalam bulan puasa, sebelumnya kita puasa kan dilarang puasa haram katanya kalau masih puasa sunat baru puasa Ramadan. Terima kasih, itu yang saya mau tanyakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Nuraini Agus dari BKMT Kecamatan Kendari Barat. Sebagaimana tadi kita dengarkan bersama pencerahan Bapak Ustaz, bahwa di dalam bulan suci Ramadan tentu kita dituntun untuk selalu berbuat baik. Nah, secara tidak disadari atau tidak sengaja Pak Ustaz, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Apabila kita di dalam melaksanakan ibadah puasa, tentunya kita sering melaksanakan kesalahan-kesalahan atau yang namanya dosa. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, apa hukum apabila kita melaksanakan dosa-dosa tersebut? Yang kedua Pak Ustaz, bagaimana hikmah orang yang sering melaksanakan amalan-amalan yang terbaik seperti bersedekah, melaksanakan amal-amalan yang mengasihi sesama manusia. Demikian pertanyaan saya Pak Ustaz, kami mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu dari Kecamatan Kendari Barat ya, BKMT Kecamatan Kendari Barat, luar biasa. Jadi pertanyaan tadi yang pertama terkait yang sudah disampaikan oleh Ibu Haja Mardiana dan juga Ibu Haja Nuraini perihal bagaimana kalau kita sering hilaf puasa, sering melakukan kesalahan, ya namanya juga manusia. Melaksanakan amalan-amalan di bulan puasa. Ya, kami persilahkan langsung saja dijawab, Pak Ustadz. Terima kasih Ibu. Memang Rasulullah itu menurut keterangan Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah dilihat puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Tapi dilanjutkan lagi oleh Aisyah, Rasulullah itu puasa lebih banyak, puasa sunnah maksudnya, lebih banyak daripada bulan Sa'ban. Padahal Sa'ban sambungannya Ramadan.
di hadis Abu Hurairah dijelaskan Rasulullah banyak puasa di bulan Sa'ban, menyebutnya Rasulullah puasa 2 bulan. Bulan Sa'ban dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Tapi dijelaskan oleh para muhaddisin Rasulullah mengantarai 1 sampai 2 hari sehingga tidak bersambung antara Sa'ban dan Ramadan. Jadi diingat Bu, jadi di bulan Sa'ban Rasulullah itu banyak melakukan puasa, tetapi tidak untuk 1-2 hari menjelang Ramadan. Kenapa ada istilah 1-2 hari? Karena zaman itu kan hilal akan dilihat. Jangan sampai Rasulullah masih puasa di hari itu, ternyata sudah masuk Ramadan menjadi bersambung. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita 1-2 hari untuk menjadi perantara, pengantara. Jadi menjadi pembeda antara yang sunnah dengan yang wajib. Sempat ditanya juga Rasul, ya Rasul, bukankah engkau memerintahkan kita memperbanyak puasa di bulan-bulan yang engkau muliakan, yang dimuliakan oleh Allah? Ada 4 bulan dalam surat At-Taubah, yaitu ada bulan Rajab, ada bulan Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Tidak masuk Sa'ban. Iya ya. Di situ diperintahkan banyak berpuasa. Kok Rasulullah memperbanyaknya di Sa'ban? Gitu kan? Ya. Ternyata ibarat orang sholat itu ada sholat fardu, tapi ada juga sholat rawatib yang dinamakan qobliyah. Jadi ada sholat qobliyah zuhur, ada qobliyah subuh, kan begitu ya Bu ya? Puasa di bulan Sa'ban itu adalah puasa qobliyah sebelum masuk Ramadan. Ketika diajarkan doa, ada doa kan yang kita hafal itu, kalau masuk Rajab sudah kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'banan wa balikna Ramadan. Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil pendapat dari Az-Zunnun Al-Misri. Dia mengatakan bahwa di bulan Rajab itu menanam, di bulan Sa'ban itu memelihara tanaman, di bulan Ramadan memetik buahnya. Begitu juga di tempat lain mengatakan di bulan Rajab kita meninggalkan sesuatu yang dilarang, di bulan Sa'ban memperbanyak amalan yang diperintahkan, di bulan Ramadan akan memetik kemuliaan-kemuliaannya. Itulah sehingga Sa'ban menjadi bulan, kata Rasulullah, yang seringkali manusia lupakan untuk banyak amal di situ. Rasulullah memberi contoh. Bahkan salah satu hadisnya mengatakan ada 2 tempat amalan kita dihadapkan Allah. Ada amalan per minggu dan ada amalan per tahun. Amalan per minggu setiap hari Kamis waktu asar. Amalan kita dihadapkan kepada Allah. Sedangkan setiap tahun itu adalah setiap bulan Sa'ban. Tepatnya adalah pada hari nisfu Sa'ban. Di saat itu amalan kita dihadapkan kepada Allah. Kata Rasulullah, aku bahagia ketika amalanku dihadapkan kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ada namanya puasa nisfu Sa'ban, itu adalah karena amalan-amalan kita dihadapkan oleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Bu ya, kira-kira. Jadi intinya 1-2 hari menjelang Ramadan kita tidak berpuasa, kecuali, itu pun aja kecualinya, kecuali menjadi kebiasaan dan menjadi pembayaran. Misalnya iya. ibu tinggal 1 hutangnya, Boleh ya Pak. nah ya. ini sudah
akhir bulan Sya'ban. Kayaknya 1-2 hari sudah mau Ramadan. Ya. Yang satu itu tetap lakukan Ibu. Untuk mengganti. Supaya tidak masuk Ramadan dalam keadaan berhutang. Atau kebiasaannya Senin Kamis. Padahal kita sudah tahu, sudah dapat berita Jumat masuk Ramadan. Tapi kebiasaan kita nggak pernah putus istiqomah Senin Kamis, Boleh. maka Kamis berpuasa itu dibolehkan. Oke. Jadi ada Itu pengecualian. tentang puasa ya Bu ya. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi menyangkut masih sering bulan hilaf. Ramadan sering salah, padahal Hilaf. sudah ada jaminan Rasul. Masya Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Kan setannya udah dibelenggu, Pak. Kok masih ya kita ini berbuat salah? Ya karena al-insan makhlul khata' wa nis. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. jadi kalau tidak pernah salah bukan manusia. Atau kalau salah terus juga bukan manusia. Manusia itu kadang salah, Kadang benar. Lebih banyak Bedanya kullu bani Adam khata' wa khairul khata'u wa tawwabun. Yang membedakan manusia yang baik dan tidak baik itu ketika salah dia sadar akan kesalahannya lalu segera memperbaiki. taubat. Itu yang membedakan manusia mulia dan tidak mulia. Jadi jangan disangka nabi-nabi itu tidak pernah dosa. Rasulullah pernah berdosa. Satu-satunya dosa Rasulullah sampai Rasulullah sujud dia tidak bangun kalau tidak diampuni oleh Allah. Gara-gara ada orang yang mengetuk pintunya mau menanyakan satu ilmu, sementara di dalam itu Rasulullah sedang menerima tamu-tamu penting, perwakilan dari suku-suku Madinah, ya, untuk mendiskusikan tentang suatu hal kebersamaan kota Madinah. Waktu itu yang ketuk pintu disuruh menunggu kelamaan dia pulang, ditegur oleh Allah. Itu yang satu. Yang kedua, yang pernah dalam berbagai riwayat yang saya baca, Rasulullah itu pernah didatangi orang yang dosa, Bu, menanyakan tentang bagaimana dosanya, bisa diampuni oleh Allah atau tidak. Rasulullah sudah beri penjelasan. Selain daripada menserikatkan Allah dan durhaka kepada orang tua, dosa kita masih bisa diampuni oleh Allah semua. Tapi dia mengaku ada dosa saya yang tidak lazim ya Rasul. Apa itu? Setiap kali ada wanita muda yang meninggal, siangnya dikuburkan, malamnya saya gali, saya nodai, baru saya kembalikan untuk dikuburkan. Astagfirullah. Rasulullah mengatakan, akhrij min baiti, keluar kau dari rumahku. Ada perasaan juga Rasulullah. Kok ada dosa model begini? Sudah di atasnya dosa ini. Maka orang itu sujud di padang pasir, dia tidak mau menangis dan tidak mau angkat kepalanya dengan satu kalimat. Sedangkan Rasulullah sudah mengusirku, tidak mungkin lagi aku bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Ini sudah Rasul yang mengusirku. Rasulullah ditegur oleh Allah, datangi dia, Allah akan memaafkan jika betul-betul bertaubat. Nah, kesalahan kita di bulan Ramadan, yang penting man shoma ramadana imanan fa'tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau kita puasa kita yang betul iman, dengan salah-salah kita, ya nanti kita minta ampun lagi kepada Allah, kita sempurnakan lagi. Sudah kita sempurnakan, salah lagi, sempurnakan, salah lagi. Nanti Allah memberi kesempatan kita di akhir-akhir Ramadan. Sama dengan sholat ya Bu ya. Sholat kan selamanya ibu ingat dengan Allah. Padahal aqimis sholata li dzikri, sholatlah kamu supaya kamu mengingat kepadaku. Tapi apa yang kita lakukan waktu sholat? Sholat mengucapkan sesuatu, tapi kita tidak ingat. Allahu Akbar, lisan kita ucapkan kan Bu? Tapi waktu Allahu Akbar, apakah pikiran kita ingat kepada Allah yang Maha Besar? Kadang tidak. Kondisi seperti itu, udah ingat, begitu ingat, kenapa saya tidak ingat Allah? Kembalikan untuk ingat kepada Allah lagi.
sampai di situ tidak. Oh, ada kalimat dalam doa kita. Rabbik firli warhamni wajburni. Kata wajburni. Ingat Bu. Ya Allah, ampuni saya, sayangi saya, sempurnakan atau tutupi kekurangan-kekurangan saya, termasuk kekurangan dalam sholat tadi. Ada yang lubang-lubang yang kita tidak ingat Allah. Maka kalimat wajburni mengingatkan kita, Allah nanti yang bantu untuk menutupi atas kekurangan-kekurangan itu. Dan jadi dengan kesalahan-kesalahan jangan membuat kita putus dari rahmat Allah ya Bu ya. Putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita putus asa dari rahmat Allah, wala ta'ishu min rauhillah kafirun. Jadi kita termasuk orang-orang yang sadar dengan kesalahan dosa kita walaupun dalam keadaan puasa, lalu kita menyadarkan ketika saya berdosa, saya segera minta ampun kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan mengampuni dosa-dosa kita itu. Saya kira demikian untuk penjelasannya. Mungkin tambahan Pak Ustadz ya, tadi perihal hikmah orang yang memang melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Adapun amalan-amalan manusia, apapun amalannya termasuk tadi sedekah yang disebut ya Bu ya. Hikmah itu apa ya Bu ya? Begini Bu, hikmahnya kelapa itu bukan sabutnya. Dibuang sabut kelapa, kelihatan tempurung kelapa. Itu juga belum hikmah. Tempurung kelapa dibuka, kelihatan daging kelapa. Itu juga belum hikmah. Daging kelapa diparut, diperas, keluar santan. Itu juga belum hikmah. Baru sari. Sarinya kelapa. Atau yang biasa disebut dengan santannya kelapa. Kalau sudah santan itu kita aduk, kita rebus, kita saring, oh jadi minyak kelapa. Diduga itulah hikmahnya kelapa. Jadi ibadah kita juga begitu. Bukan lapar kita, bukan haus kita, bukan pemberian kita, itu yang hikmah. Hikmah itu adalah perubahan apa yang terjadi pada diri kita dan orang yang kita beri. Itu sedekah. Ada loh Bu, orang yang kita beri malah langganan pengen terus diberi. Ya, bahkan selalu menunggu-nunggu kenapa dia tidak beri-beri lagi. Berhikmah kalau kita beri seseorang itu yang menyebabkan dia juga pengen memberi. Ternyata nikmat kalau kita butuh ada yang memberi. Lalu hadir orang yang butuh, kayaknya akan menjadi gembira juga buat saudaraku di saat butuh aku bisa memberi. Cuma masalahnya Bu, lagi-lagi hikmah puasa mengantarkan kita secara istimaiyah tadi, yang biasanya terpanggil untuk bisa memberi adalah orang yang butuh. Coba Bu, ada acara televisi, ada namanya judulnya Tolong. Lalu ada yang berpura-pura miskin untuk minta tolong. Yang berkenan memberi tolong siapa? Orang bermersi? Orang yang bawa tas presiden? Orang enggak. Yang berkenan memberi pertolongan justru orang-orang yang juga masih membutuhkan pertolongan. Disinilah pentingnya kita berpuasa itu dididik kita secara kemasyarakatan merasakan mereka. Sehingga karena kita merasakan, kita itu hikmah. Hikmah kita yang memberi juga begitu. Memberi itu seperti ikhlasnya akar di pohon loh Bu ya. Filosofi akar. Akar itu semua kajian biologi mengatakan dia adalah piranti dari pohon yang paling menentukan. Akar menjulang dalam mencari makanan, mendistribusi sampai kepada batang dan daun.
tapi akar tetap tidak kelihatan. Justru kalau pohon makin kelihatan akarnya, makin rawan untuk tumbang. Sebaliknya, kalau pohon makin menjulang dalam akarnya, makin kokoh pohon itu. Itu orang memberi begitu. Memberi justru akan berhikmah pada dirinya kalau makin tidak ada yang mengetahui. Udahlah, kita belum bisa tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Belum bisa sampai tingkat itu. Paling tidak kita menggunakan filosofi akar pohon. Ya, orang tahu dia yang memberi. Tapi yang memberi nggak pernah memberitahu orang lain. Biarlah kalau orang lain yang memberitakan. Ya, misalnya TV Sultra memberitakan si ini majelis taklim dari Powatu dan Kendari memberikan sumbangan di panti. Biarlah TV Sultra yang memberitakan. Orang kita tidak minta diberitakan. Biarlah ketua majelis taklim yang melapor kepada TV Sultra untuk diberitakan. Kita yang ikut memberi nggak minta diberitahu, harus diabsen satu-satu. Gitu ya. Itu yang disebut hikmah. Ya, jadi hikmah kita bersedekah untuk membuat kita menjadi lebih senang memberi. Dan yang diberi terpanggil juga ikut memberi. Saya kira ini ya Bu ya. Tadi hikmah di antara kebaikan-kebaikan kita, di antaranya sedekah. Yang lain juga sama, ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Kira-kira demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Siti Asma dari Kecamatan Powatu, Kelurahan Tobuha. Yang saya mau pertanyakan Pak Ustadz, masalah hutang puasa. Pernah saya dengar, misalnya tahun lalu kita berutang 5 puasa. Mungkin ada sakit kah atau ada hal-hal yang lain. Terus tahun depannya terus kita tidak ganti, sudah masuk bulan, misalnya bulan kemarin utangnya 5, terus bulan puasa ini terus kita belum sempat bayar, katanya bertambah 5 yang pernah saya dengar. Apakah itu benar Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau kita tidak mengganti malah berkali lipat. Nanti nih Pak Ustadz gimana ini? Silakan langsung saja Pak Ustadz. Iya, satu aja. Itu motivasi untuk jangan kita berhutang ya Bu. Jadi kalau utang segera dibayar, karena ada kesempatan 11 bulan untuk membayar. Kadang lupa. Justru dalam banyak riwayat Bu, saya menemukan puasa di bulan Syawal, kan man shoma ramadhana summa atba'ahu bisittah yaum fi syahri Syawal kasaumi dhahrin. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, seolah dia puasa setahun penuh. Itu bisa diniatkan double. Niat untuk puasa pengganti ditambah niat untuk puasa Syawal. Dan suasananya masih enak karena baru saja kita selesai puasa di Ramadan, diantarai hari nahar atau hari lebaran 1 Syawal. Tapi jangan juga semangat berpuasa 1 Syawal puasa juga. Jadi kita malah masuk di 2 Syawal, suasana masih kayaknya kurang, tamu ya? Juga belum, apalagi tamunya sukanya datangnya malam. Udah saya manfaatkan aja untuk puasa misalnya. Lalu saya niatkan untuk membayar hutang saya, sekaligus untuk puasa Syawal saya, boleh. Banyak riwayat saya temukan itu. Sehingga kita jangan terbilang hutang-hutang, tapi tidak yang diamalkan oleh Aisyah. Aisyah berdoa kepada Allah, ya Allah, jika aku panjang umur, aku akan membayar hutang-hutangku di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena tahu Aisyah kemuliaan bulan Sya'ban. Sehingga di bulan Sya'ban itu semangat sekali Aisyah untuk membayar segera hutangnya. Begitu Bu. Jadi tadi ada kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi ya Bu ya. Jadi itu semangat di bulan Sya'ban untuk berpuasa
Jadi puasa Sa'ban sekaligus membayar hutang-hutangnya. Itu Aisyah yang diamalkan seperti itu. Jadi silakan. Tapi kalau harus menjadi berlipat, saya tidak menemukan dalilnya, Bu. Jadi minta maaf. Mungkin Ibu sudah menemukan, saya yang belum. Ya nanti saya coba cari. Saya kira Ustaz yang menyampaikan itu pasti punya dasar. Minimal dasarnya adalah al-urf, yaitu pendapat para istimewa ulama, gitu ya. Biasa begitu. Kebetulan saja mungkin saya yang belum, bacaan saya belum sampai di situ. Jadi ada istilah jumlah dengan dilipat gandakan dan seterusnya, itu kok tidak. Yang saya tahu justru akan menjadi beban berat. Beban, ya? Ketika utang yang dalam satu tahun itu belum sempat terbayar. Itu. Artinya begitu mudahlah untuk ibu-ibu untuk memanfaatkan momen-momen untuk berpuasa itu, apalagi kondisi sekarang ya Bu ya, tidak seperti zaman dulu yang memang ibu-ibu itu pekerjaan rumahnya sangat membebani sehingga menyebabkan untuk mau membayar hutang puasa itu kadang-kadang berat ya. Sekarang kan ibu-ibu nggak terbebani pekerjaan rumah ya, karena kalau zaman orang tua saya mau bikinkan bubur anaknya itu harus ngambil gabah loh Bu, dijemur, kering, ditumbuk, habis tumbuk diinteri jadi beras baru dimasak, itu pun masaknya di atas tungku, harus cari kayu, ditiup-tiup lagi baru menyala, gitu kan. Orang ibu sekarang tinggal cetek, rice cooker, ya sudah jadi, ya, sudah jadi bubur, jadi hampir kurang terbebani ibu-ibu dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan ya nyonya saya minta maaf kalau ada tidak ada anak-anak, hanya kami saja, orang makanannya datang sendiri, hanya tinggal angkat saja, ya udah datang sendiri Bu sekarang. Jadi katanya nggak usah repot, katanya kasih kesempatan juga, itu dagangannya orang laku gitu. Ya padahal itu kompensasi saja, nggak mau ke dapur gitu ya. Tapi ya itulah yang terjadi saat ini. Dan itu eranya sudah seperti itu. Maka nggak ada alasan sebenarnya buat ibu-ibu dengan hutang puasanya menyebabkan menyeberang ke bulan berikutnya. Ya Bu, itu tadi motivasinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak punya hutang dari puasa itu. Saya kembalikan kepada pemandu. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa ya. Dan memang semoga tadi yang disampaikan ini akhirnya bisa memberi pencerahan lagi untuk kita. Dan mohon izin Ustadz, karena waktu kayaknya sudah di penghujung acara, saya juga harus pamit dari hadapan pemirsa di rumah. Tapi sebelumnya saya mungkin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Obaid, dan juga ibu-ibu Majelis Taklim baik dari Kecamatan Puatu dan juga Kendari Barat yang sudah membersamai kita, dan tentu pemirsa di rumah terima kasih. Namun sebelum untuk mengakhiri ini Pak Ustadz, saya persilahkan kembali lagi memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, sekaligus nanti mungkin mengajak untuk bersama-sama ibu kita berdoa bersama. Silakan Pak Ustadz. Baik, dengan ibadah puasa kita, ta'abudiyah kita meningkat, tarbiyah kita meningkat, istimaiyah kita meningkat, dan sihiyah kita terjaga. Ta'abudiyah mengantarkan kita menjadi bersemangat dalam ibadah. Tarbiyah menambah pengetahuan kita, sikap kita, kepribadian kita. Lalu istimaiyah, solidaritas kita, empati dan simpati kita. Lalu sihiyah, ada kekuatan, bukan hanya sehat, tapi sekaligus kita afiat. Sehat itu adalah jasmani, afiat itu adalah rohani. Kalau sudah sehat jasmani, sehat rohani, menjadi sempurnalah kesehatan kita. Itulah 4 hikmah yang kita bisa ambil dari ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Mari kita akhiri, ya, saya tutup dulu dengan billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah.